warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agastya Ezaldi Rizky dengan NIM 422240105 dari Teknologi Rekayasa Robotika Pagi B. Di sini saya akan membuat video mengenai asesmen akhir semester untuk mata kuliah Computer and Manufacturing, itu membuat sebuah logo sederhana dan juga membuat sebuah nama di Mastercam X5 ini. Oke, untuk pertama-tama di sini saya mengambil referensi logo sederhananya yaitu membuat logo TikTok. Berikut adalah cara pembuatannya. Cara pembuatan untuk logo TikTok di Mastercam X5 ini. Oke, pertama di sini saya akan membuat gambar persegi dulu. Di sini kita akan masuk pada ini. Dan di sini saya membuat dengan ukuran 115 kali 115. Di titik tengah dari garis bantu yang ada di Mastercam. Kita pilih saja, baru lanjut kita akan membuat garis offsetnya sebagai garis bantu untuk membuat logo dari yang akan kita buat nantinya. Di sini untuk membuat garis offset itu kita masuk pada bagian export, terus kita masuk pada bagian offset. Di sini saya akan membuat garis offset ke kanan terlebih dahulu dengan yang pertama dengan ukuran 45 mili. Kita dengan cara klik bagian dari garis persegi yang udah kita buat sebelumnya, baru kita arahkan ke sebelah kanan. Hasilnya akan muncul. Kita akan apply dan masuk pada garis offset yang kedua sebesar 11 mili. Sama seperti sebelumnya, di sini juga klik yang pada bagian offsetnya 45 mm. Kita akan klik sebelah ke kanan. Kita apply. Kita lanjut pada garis offset yang ketiga sebesar 30,7 mm. Seperti sama sebelumnya, kita klik pada bagian yang offset dengan ukuran 11 mm. Sini kita klik sebagai bagian kanannya. Setelah ini sudah semua, maka kita akan apply, baru kita lanjut pada offset yang berikutnya dari bawah ke atas. Untuk ukurannya di sini yang pertama sebesar 42,4 mm. Caranya kita klik pada bagian bawah dari persegi, kita arahkan ke atas, lalu kita apply. Di sini untuk garis offset berikutnya di ukuran 54 mm. Kita klik pada bagian offset yang sudah dibuat, kita lanjut untuk ke atas lagi, klik bagian atas sehingga akan menghasilkan seperti ini. Kita apply, baru kita OK kan. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat lingkaran center point. Caranya kita klik bagian lingkaran ini, kemudian kita arahkan ini di bagian sini dengan membuat ukurannya itu sebesar diameternya 24 mm. Kita akan klik OK. Kemudian kita akan melakukan offset kembali untuk membuat lingkaran luar dari lingkaran yang sudah kita buat sebelumnya dengan cara ke bagian X-form terus di bagian offset. Di sini untuk offsetnya itu sebesar 11,4 mm. Dengan cara kita klik kiri pada bagian lingkaran, baru kita arahkan keluar. Masih seperti ini. Kita apply, baru kita OK kan. Selanjutnya kita akan membuat garis bantu ya. Kita akan membuat garis bantu yaitu di sebelah sini, baru kita tarik ke atas dan kita sambungkan ke titik offset yang sudah kita buat sebelumnya. Kita langsung OK kan saja. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis offset kembali. Kita
kita masuk pada bagian export, kita masuk pada bagian offset. Terus untuk offset yang selanjutnya ini dengan sebesar 21,8 mili. Jadi kita akan bagian offsetnya di bagian ini yang 54 mm. Kita klik ke arah bawah. Nah, hasilnya sudah nampak di sini. Kita akan upload, baru kita lanjut untuk bagian offset kedua sebesar 13,5 mm. Kita klik pada bagian offset yang 54 mili, kita arahkan ke bawah. Hasilnya akan muncul seperti ini. Kita apply, baru kita okekan. Selanjutnya kita akan membuat sebuah lingkaran lagi di bagian titik sini dengan jari-jarinya sebesar 19 mm. Nah, hasilnya seperti ini. Kita okekan saja, baru kita lanjut untuk membuat garis offset kembali dengan cara bagian export. Kita masuk pada bagian offset, dan di sini untuk ukurannya sebesar 8,3 mm. Kita ambil bagian offsetnya itu yang 54 mili, dan kita arahkan ke bawah. Hasilnya akan muncul seperti ini. Baru kita akan okekan saja langsung. Nah, sini hasilnya sudah nampak. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran lagi di bagian yang offsetnya yang 8,3 mm di bagian sini. Kita buat lingkarannya, lalu kita di sini buat untuk jari-jarinya itu sebesar 20,5 mm. Hasilnya kayak seperti ini. Baru kita langsung okekan saja. Jika sudah hasilnya seperti ini, kita lanjut pada bagian untuk fillet. Untuk fillet ini sebesar 13 mm. Sini kita akan pilih fillet yang di bagian ujung dari persegi, ya, seperti ini. Nah, kita langsung okekan saja. Selanjutnya ketika ini sudah semua, nah ini kita akan menghapus garis-garis yang tidak diperlukan pada desain logo TikTok ini. Kita akan hapus bagian seperti ini ya, logonya sudah nampak. Oke, jadi ini adalah hasil akhir dari pembuatan untuk logo yang saya buat ini. Selanjutnya di sini saya akan membuat nama. Cara membuat nama di Mastercam X5 ini, pertama caranya kita adalah create. Kita klik create, terus kemudian kita klik writers, dan di sini sudah ada namanya. Dan di sini kita di sini bisa pilih ya untuk font dan juga font stylenya. Di sini saya menggunakan fontnya dengan Ariana, fontnya itu black. Terus kita langsung oke, dan kita okekan saja. Untuk cara memunculkan namanya, tinggal kita klik kiri saja di area manapun seperti ini. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Di sini saya akan membuat namanya ini berada di bawah logo dari TikTok ini. Caranya adalah kita mengcrop nama yang sudah kita buat sebelumnya dengan crop dan pilih seperti ini. Di sini hasilnya semua dari warna di teksnya ini berwarna kuning. Kemudian kita klik ke export dan kita masuk pada transfer. Di sini kita akan menjadi di bawah sini dengan cara kita mengaturkan bagian Y-nya. Terus kita sesuaikan juga ya dengan biar pas di tengah. Oke, ini jadi hasilnya akhir. Oke, di sini sudah ada satu logo sederhana dan juga satu dari cara kita membuat nama di Mastercam. Ini untuk
pastikan untuk arah panahnya ke atas ya. Di sini saya membuat untuk bagian distance itu sebesar 5 mili. Kita pilih OK dan hasilnya seperti ini. Terus saya akan membuat extrude untuk di bagian logo tengahnya. Klik saja. Pastikan untuk arahnya ini ke atas. Nah, kita untuk munculkan 3 dimensi. Untuk desainnya itu saya membuat sebesar 8 mili. Klik OK. Dan ini hasilnya. Kemudian saya ingin juga membuat 3 dimensi pada nama yang sudah saya buat sebelumnya. Kita ke solid, baru ke extrude. Sini saya ingin mengubah dari hitam ke atas. Kita klik. Oke, kita okekan. Oke, ini selanjutnya saya akan membuat extrude dari nama yang sudah saya buat. Nah, kita ke solid, baru kita ke extrude. Terus kita pilih. Kemudian di sini kita pastikan untuk arah panahnya itu ke atas ya. Kita buat untuk desainnya itu sebesar 8 mili. Itu hasilnya. Oke, jadi kita bisa melakukan untuk shade untuk memastikan apakah bentuk 3D-nya itu berhasil atau tidak. Jadi di sini kita bisa lihat sendiri untuk hasil itu sudah berhasil. Di sini saya akan melakukan untuk bagian pewarnaannya dengan cara kita ke solid, baru kita ke face and particle or features color, baru kita masuk ke set solid face color. Sini kita sesuaikan saja untuk warnanya bebas. Oke, ini untuk hasil dari akhir bagian 3D-nya. Ini untuk bagian isometrik, di sini untuk bagian tampak atasnya itu seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan masuk ya pada proses di Mastercam, yaitu bagian kontur dan pocket. Sini kita ubah jadi filmnya terlebih dahulu. Kita pilih bagian tampak atas. Di sini sebelum kita melakukan proses dari Mastercam-nya, kita akan membuat untuk stock setup dulu ya. Untuk
memastikan area kerja dari proses di Mastercam itu sendiri. Jadi saya ingin melakukan bounding box saja untuk langsung menentukan bagian X dan Y-nya. Di sini kita sudah dapat karena sebelumnya saya membuat untuk bagian panjangnya itu sebesar 115 kali 115 mm. Di sini saya tinggal mengubah untuk bagian Z saja. Di sini saya akan membuat untuk bagian Z-nya itu sebesar 15 mm. So, kita klik OK, lalu kita akan membuka isometrinya dan akan seperti ini. Jika sudah kita menentukan untuk bagian stock setupnya, maka bisa kita lakukan untuk bagian toolpad-nya. Itu yang pertama kita akan melakukan proses kontur. Oke, di sini saya akan pilih yang kontur itu bagian bawahnya terlebih dahulu. Baru kita klik OK. Oke, di sini kita proses untuk toolpad tipenya kontur. Untuk toolnya itu saya menggunakan end mill sebesar 10 mm di bagian nomor. Untuk holder tidak kita pakai, untuk kita pilih bagian kanan cut para compensation direction. Untuk depth cut itu kita harus aktifkan. Di sini saya akan buat sebesar 1 mm saja. Terus kita pull down dan juga by depth. Untuk layoutnya tidak, untuk multipath kita aktifkan. Untuk link parameternya di sini kita ubah ke absolute saja biar lebih pasti untuk hasil yang kita dapatkan. Untuk depthnya, kedalamannya kita bikin sebesar 10 mm. Kita langsung ketika ini sudah semua kita setup untuk kita langsung aktifkan saja. Maka hasilnya akan seperti ini secara isometriknya. Dan kita bisa untuk melakukan pengetesannya terlebih dahulu untuk verify apakah ini sudah sesuai dengan kita mau belum. Sudah berhasil. Mungkin di sini saya untuk bagian linking parameternya saya kurangin ya, menjadi dari yang 10 mm jadi hanya berapa mili ya, 8 mili saja. Kita ulang lagi untuk verify-nya. Di sini saya akan kurangin lagi untuk bagian linking parameternya untuk kedalamannya ya. Sekitar 5 mili saja. Kita melakukan verify kembali. Itu sudah jadi itu hasil kontur yang pertama. Selanjutnya di sini saya akan kita ubah bagian jadi tanpa atas. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pocket untuk bagian dari logonya yang logo TikTok yang sudah saya buat di tengah. Kita dengan masuk bagian toolpadnya pocket, terus kita pilih untuk bagian ini ya. Kita akan saya buka, kita pilih oke. Nah, di sini kita memilih pocket untuk toolpad-nya. Dan di sini saya untuk bagian toolnya itu saya menggunakan 5 mili saja, yang lebih kecil daripada yang kontur. Untuk holder itu tidak, untuk rollingnya itu untuk cut bagian parameter itu tidak. Kita masuk pada bagian rolling. Di sini saya ingin memilih yang true spiral supaya untuk hasilnya itu lebih maksimal. Di sini tidak lipat tidak. Untuk depth cut-nya saya naik ini. Misalnya kita bikin 1 by depth. Untuk linking parameternya kita ubah ke absolute semua.
Di sini untuk bagian kedalamannya saya tetap dibikin 5 saja, 5 mili. Nah, kita langsung okekan saja. Dan kita bisa melakukan verify untuk mengecek apakah sudah berhasil, sudah sesuai apa belum. Untuk hasil akhirnya dari pembuatan ini dan sudah sesuai dengan hasil yang saya inginkan. Selanjutnya di sini saya ingin membuat untuk bagian konturnya lagi di bagian namanya sudah saya buat. Bagaimana caranya? Kita masuk pada toolpad, terus kita masuk pada kontur dan kita pilih untuk namanya. Sini sudah selesai, baru kita klik OK kan saja. Sini kita pilih toolpadnya itu yang tipenya kontur dan juga toolnya ini kita di sini saya ingin membuat toolpadnya itu custom dengan cara kita membuat create new tool, kita pilih end mill, dan juga di sini saya ingin membuat diameternya itu sebesar 1,5 mili. Kita kalkulasi saja. Karena kenapa saya membuat diameter 1,5 mili di sini, karena font tulisannya itu yang semakin kecil, di mana nantinya ketika kita membuat untuk diameter N-nya terlalu besar, maka hasilnya itu akan jelek ya, kurang bagus. Jadi sini saya menentukan diameter 1,5 yang menurut saya itu sesuai dengan dari proses yang ada di kontur pada nama nantinya. Untuk toolnya ini sudah 1,5. Untuk di cutnya tetap pada max run step itu 1 mili. Step di sini sudah. Untuk multipassnya di sini untuk spacingnya saya buat hanya 1,1 mili saja. Untuk linking parameternya di sini saya buat kedalamannya itu sebesar 5 mili, minus 5 mili. Kita langsung oke kan saja. Sini kita bisa langsung teskan saja sedikit kesalahan. Sini saya jadinya membuat ulang dengan untuk parameternya itu di sini. Untuk bagian kedalamannya tetap di bagian min 5 mm. Untuk bagian multipassnya di sini saya yang ubah menjadi untuk spacingnya sebesar 0,5 mili. Untuk deep cutnya itu di sini saya membuat sebesar 1 mili saja. Padnya itu sebesar 1,5 mili. Oke, di sini bisa langsung saja kita bikin. Kita coba verify. Ini untuk hasil akhirnya dari nama yang sudah saya buat. Di sini saya akan lanjut untuk membuat pocket dari nama yang seperti di bagian tengah ini, bagian A dan bagian D. Untuk caranya itu seperti kita masuk pada toolpad, kita masuk pada pocket, langsung kita pilih saja yang bagian dari titik setiap huruf dari A dan D untuk melubanginya. Kita klik OK saja. Oke, kita masuk pada toolpad tipnya bagian pocket. Untuk toolnya itu kita menggunakan 1,5 mili. Untuk bagian approachingnya menggunakan tetap terus spiral. Untuk deep cutnya itu tetap ya pada 1 mili. Kita centangkan keep to down dan deep cut counternya by depth. Untuk linking parameternya kita bikin tetap di min 5 mili. Langsung saja kita okekan. Langsung kita bisa cek untuk verify apakah sudah sesuai apa belum. Di sini sudah berhasil.
Selanjutnya di sini saya akan melakukan untuk keseluruhan ya, untuk select all operation. Sini kita melakukan centang saya di bagian kiri ini. Pastikan untuk setiap dari foldernya itu tercentang hijau semua. Kita dalam isometrik dan selanjutnya kita bisa langsung melakukan verify secara keseluruhan. Ini untuk hasil akhirnya. Ini untuk dari tampak atas dan juga untuk isometriknya. Mungkin itu saja untuk video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.